Lisa, bagian 57 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Oke, maafkan aku Tuan Putri, karena aku tidak mendengarkan kamu berbicara. Dan sekarang tersenyumlah. Kamu akan terlihat jauh lebih cantik saat tersenyum. Goda Saga sambil menggenggam tangan Lisa. Sekarang ceritakan kepadaku tentang penginapan milik pamanmu ini. Aku suka setiap sudut penginapan ini mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, dan pamanku tidak merubah sedikit pun interior ruangan, semua masih sama. Kalaupun ada yang berubah, itu tidak lebih untuk kenyamanan para tamu, ucap Lisa. Ya, penginapan ini pasti memiliki sejuta kenangan yang tidak mungkin dilupakan antara kamu dan pamanmu. Tiba-tiba Lisa terdiam, membuat Saga merasa heran. Sa, kamu baik-baik saja kan? Iya, aku baik-baik saja. Ada apa? Mengapa tiba-tiba kamu terlihat sedih? Tidak apa-apa, Ga. Kamu benar. Penginapan ini begitu banyak meninggalkan kenangan. Tidak hanya kenangan kebersamaanku dengan om dan tante, tetapi juga kenangan bersama ayah dan ibuku. Penginapan ini selalu mengingatkanku kepada ayah dan ibu. Dulu, setiap akhir pekan, ayah dan ibu selalu mengajakku mengunjungi Om Bobby dan Tante Mira di penginapan ini, ucap Lisa. Aku masih kecil saat itu. Nadia dan Naya belum lahir. Om Bob dan Tante Mira sangat menyayangiku, karena mereka tidak punya anak perempuan. Itu mengapa mereka sangat memanjakan dan memperlakukanku seperti seorang putri. Bahkan ketika aku sudah dewasa, perlakuan mereka kepadaku tetap sama, tidak pernah berubah. Itu mengapa kamu merasa sangat sedih dan kehilangan saat Om Bob dan Tante Mira harus pindah ke luar negeri. Ya, aku merasa sangat kehilangan. Aku tidak ingin mereka pergi, tapi aku juga tidak bisa meminta mereka untuk tetap tinggal. Karena aku tahu kebahagiaan Om Bob dan Tante Mira adalah hidup dan tinggal bersama anak dan cucu mereka. Dan aku tidak dapat berbuat apa-apa selain mengikhlaskan mereka pergi. Seperti aku mengikhlaskan ayah dan ibuku, Gah. Meski berat terasa, tapi itu yang terbaik untuk Om dan Tante, ucap Lisa menghela nafas panjang. Sejak orang tuaku meninggal, merekalah yang menggantikan posisi ayah dan ibu. Mereka dengan sabar dan ikhlas merawat dan memberi perhatian dan kasih sayang kepadaku dan kedua adikku. Bagaimana dengan Nadia? Nadia? Ada apa dengan Nadia? Balik Lisa bertanya, membuat Saga tersadar dengan apa yang akan ia tanyakan adalah sesuatu yang sensitif bagi Lisa. Maksudku, apakah mereka juga menyayangi Nadia dan Naya? Bukankah kamu adalah keponakan kesayangan Om dan Tantemu? Om dan Tante tidak pernah membeda-bedakan antara aku dan kedua adikku, meskipun Lisa tidak meneruskan kata-katanya. Meskipun apa? Lisa terdiam. Sesaat ia merasa ragu-ragu. Meskipun perlakuan ayah, ibu, om, dan tante kepadaku sedikit berbeda dengan Nadia. Oh ya? Tapi mengapa? Entahlah, Gah. Apakah aku harus mengatakannya kepadamu atau tidak? Saga tersenyum. Apakah yang kamu maksud tentang status Nadia? Lisa terkejut mendengar pertanyaan Saga. Status? Apa maksudmu? Tanyanya kemudian. Ya, status Nadia. Tunggu. Kamu mengetahuinya? Iya. Bagaimana kamu tahu? Tanya Lisa bingung. Nadia pernah bercerita kepadaku tentang identitasnya yang sebenarnya, kata Saga yang tiba-tiba merasa tidak enak hati harus mengorek kembali masa lalu Nadia di dalam keluarga Lisa. Tapi mengapa ia harus bercerita kepadamu? Potong Lisa cepat. Melihat perubahan wajah Lisa yang menunjukkan ketidaksukaannya mengetahui Nadia telah menceritakan tentang identitasnya kepada Saga. Saat kamu tertusuk, Nadia sangat sedih dan terpukul. Ia merasa sangat bersalah atas kejadian yang menimpamu. Nadia tidak berhenti menangis. Ia bahkan tidak mau makan dan minum saat itu.
ucap Saga berusaha memberi penjelasan kepada Lisa. Aku terus menemaninya karena aku tidak ingin terjadi sesuatu kepadanya. Aku mengajaknya berbicara agar ia melupakan sejenak kejadian yang menyedihkan itu. Dan ia bercerita banyak hal kepadaku, sambungnya lagi. Lisa hanya diam. Maafkan aku ya kalau kamu merasa tidak suka atau keberatan. Aku tidak bermaksud ingin tahu mengenai keluargamu. Aku pun tidak tahu mengapa Nadia menceritakan semua kepadaku. Tidak, Ga. Aku hanya terkejut mendengarnya. Mengingat selama ini Nadia sangat tertutup kepada siapapun, sahut Lisa. Nadia, mungkin ia merasa nyaman saat bersamamu. Itu mengapa ia menceritakan semua kepadamu. Tidak mudah mendapatkan kepercayaan darinya. Ia selalu menutup diri dan tidak mudah berinteraksi dengan orang yang belum ia kenal sebelumnya. Tapi denganmu, mungkin ia merasa lebih mudah untuk meluahkan segala rasa. Dan aku rasa itu bagus untuk Nadia, mempunyai sosok yang bisa ia percaya. Saga bersungut-sungut mendengar kata-kata Lisa. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa, Apakah itu tidak sulit bagimu, Kamu tahu Nadia bukan adik kandungmu. Akan tetapi kamu menerima semua perlakuan buruknya dan kamu selalu memaafkan. Lisa menghela nafas panjang. Matanya yang sayu memandang lepas hamparan sawah yang hijau. Entahlah, aku hanya berusaha untuk ikhlas menerima apapun perlakuan Nadia kepadaku. Meski sebagai manusia biasa sering terlintas di benakku, mengapa aku harus peduli dengannya? Toh ia bukan adik kandungku, dan aku bisa saja menghilangkannya dari pikiran dan hidupku, ucap Lisa. Akan tetapi aku tahu aku tidak bisa, Aku tumbuh besar bersamanya. Sebelum Naya lahir, hanya Nadia adik yang aku miliki. Dan aku bahagia menjadi kakaknya. Meski kenyataan tidak seindah harapan, tapi it's okay, semua butuh waktu. Apapun yang melatar belakangi rasa benci Nadia kepadamu, tidak seharusnya ia berperilaku keji kepada siapapun, apalagi kepadamu, kakaknya sendiri, ucap Saga. Aku yang membuatnya menjadi seperti itu, gumam Lisa lirik. Saga terhenyak. Maksudmu? Tanyanya kemudian bingung. Lisa menghela nafas panjang. Wajah gadis cantik itu mendadak murung. Terlalu banyak sakit hati yang Nadia rasakan selama ini. Dan sumber dari rasa sakitnya itu adalah aku. Saat kedua orang tuaku memutuskan untuk mengadopsi Nadia, mereka telah berkomitmen untuk merawat, membesarkan dan mendidik Nadia sama seperti orang tuaku merawat, membesarkan dan mendidik aku. Tidak ada beda, semua sama. Tetapi entah mengapa Nadia selalu merasa apa yang aku miliki lebih bagus darinya. Saat ayah membelikan boneka untuk kita berdua, Nadia merasa bonekaku lebih bagus darinya, meskipun boneka milikku dan miliknya sama. Nadia selalu menginginkan apa yang aku miliki. Tak jarang aku dan Nadia bertengkar karena aku tidak memberikan apa yang ia inginkan. Dan kalau sudah begitu, Nadia tidak akan segan-segan bertindak kasar kepadaku. Ayah dan ibu tidak pernah bosan-bosan memberi pengertian kepada Nadia. Tapi ya, kamu tahu, anak kecil kadang susah untuk mengerti. Dan orang tuamu membiarkan tindakan kasar Nadia kepadamu? Tanya Saga. Ayah dan ibu yang bisa mereka lakukan adalah mencegah konfrontasi antara aku dan Nadia. Itu mengapa aku hampir tidak pernah bermain dengannya. Dan kasih sayang ayah dan ibu tidak berkurang untuk Nadia. Apapun yang terjadi, ayah dan ibu sudah melakukan yang terbaik untuknya. Dan kamu, bagaimana kamu dapat bertahan menghadapi perangai dan tingkah laku Nadia? Kamu luar biasa. Entahlah hatimu terbuat dari apa, Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik yang aku bisa untuk kedua adikku. Apapun yang terjadi, Nadia ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari hidupku, Saga tersenyum dan dengan lembut dibelainya rambut Lisa dengan penuh kasih. Setelah mendengar semua itu, aku semakin mencintaimu, sayang. I love you, katanya kemudian mengecup kening Lisa lembut. Lisa membiarkan tangan kekar Saga merengkuh raganya. Saga memeluk tubuh Lisa.
Sesekali pemuda tampan itu mendaratkan kejutan di kepala Lisa. Dan Lisa, gadis cantik itu, tersenyum bahagia. Ia pun merebahkan kepalanya di dada Saga yang bidang. Keduanya saling berpelukan. Sementara itu, dalam diam, sepasang mata tengah mengamati gerak-gerik kedua sejoli itu. Bersambung. Selamat baca. Terima kasih.